Pemirsa, proses evakuasi hari ketiga helikopter Kapolda Jambi ini kembali terkendala cuaca. Pada Selasa pagi, pemirsa terpantau dari udara menggunakan heli Super Puma. Awan tebal kembali menyelimuti lokasi jatuhnya heli. Kondisi ini membuat tim evakuasi dari udara kesulitan untuk kembali menentukan posisi evakuasi. Tim evakuasi berharap cuaca kembali bersahabat pada siang dan sore nanti. Proses evakuasi 8 korban kecelakaan heli Super Bell 3001 yang mengangkut rombongan Kapolda Jambi ini terkendala cuaca buruk pada pagi ini, di mana rencana evakuasi terhadap 3 korban luka patah tulang, termasuk Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, yang sebelumnya dijadwalkan pagi ini ternyata belum juga bisa terlaksana. Helikopter evakuasi yang menuju ke lokasi kecelakaan di tengah hutan Kerinci, Muara Emat, Jambi bahkan harus memutar balik karena hujan deras dan dipenuhi kabut. Meski cuaca kurang baik dan berkabut, tim evakuasi tetap mengupayakan proses penyelamatan semaksimal mungkin diselesaikan hari ini. Kontur tanah yang terjal, pemirsa, membuat pendaratan heli evakuasi ini mustahil untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan teknik rappelling, mengangkat korban dengan tali ke atas helikopter. Kondisi tersebut baru bisa dilakukan di tengah cuaca yang mendukung dan ditopang jalur penglihatan yang jelas tanpa kabut. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses evakuasi tadi melalui rappelling hell itu pada pukul 13.30 ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Yang turun itu terdiri dari 2 anggota BRIMOB, kemudian 2 dari kedokteran kepolisian. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama kepada korban, ya khususnya Pak Kapolda ya, Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang juga yang berhasil turun di rappelling hell. Untuk heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Merangin, kemudian di Kerinci. Yang meskipun ada beberapa kesiapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 heli, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada 2 heli dari Barkam, kemudian 1 unit heli di WKS, kemudian 1 unit heli Polda Sumsel di BKUkan untuk melakukan evakuasi juga. Kemudian ada 1 heli. Pada Senin sore kemarin, pemirsa, tim evakuasi jalur udara berhasil turun ke lokasi di hutan Tamiai dan menemukan korban heli, termasuk Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Tim bergabung dengan tim evakuasi jalur darat yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Regu penyelamat menemukan para korban dalam kondisi lemah dan memprihatinkan. Kapolda Jambi ditemukan dalam kondisi patah tangan bagian kanan. Sedangkan Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta ditemukan dengan kondisi terluka di beberapa bagian tubuh. Sementara itu, Ajudan Kapolda Jambi, Dirpol Air Polda Jambi, serta para kru heli Super Bell yang jatuh juga ditemukan dalam kondisi terluka di beberapa bagian tubuh. Tim medis langsung melakukan tindakan medis darurat ke para korban, sedangkan personel lain langsung membersihkan areal guna mendirikan tenda darurat. Petugas gabungan evakuasi helikopter Kapolda Jambi dan rombongan yang jatuh di perbukitan Muara Emat, Kerinci kembali dilanjutkan hari ini. Tim evakuasi jalur udara dari Posko Crisis Center Polda Jambi ini langsung dipimpin oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan bersama tim Dokes Polda Jambi.
Saat ini cuaca masih dalam keadaan mendung dan gerimis. Namun, tim berusaha melakukan evakuasi. Tim Dokes Polda Jambi segera melakukan perawatan awal kepada Kapolda dan rombongan, serta memastikan kondisi korban stabil untuk dievakuasi melalui jalur udara. Pemirsa, PMI Jambi mengirim bantuan alat dan 2 tim medis untuk mengevakuasi korban heli jatuh di hutan Tamiai yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Palang Merah Indonesia Jambi mengirimkan bantuan berupa peralatan untuk mengevakuasi korban yang mengalami cedera karena diduga ada korban yang mengalami cedera di bagian punggung. Peralatan yang dibawa berupa tenda vakum, fraktur kit, dan stabilitas tulang punggung. Peralatan tersebut dibawa oleh 2 orang tim medis dari kepolisian dan Basarnas dengan menggunakan helikopter Polri menuju lokasi kejadian jatuhnya helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan evakuasi korban kecelakaan helikopter Kapolda Jambi hari ini akan kembali dilanjutkan. Sebanyak 26 tim darat dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dijadwalkan ke Jambi untuk melihat langsung proses evakuasi. Kemudian rekan-rekan, saat ini untuk tim darat ini ada 26 orang. Yang kemarin 20, sekarang ada 25 orang. Dari Brimob ada 2 orang, kemudian dari TNI 2 orang, kemudian dari Basarnas ada 2 orang, kemudian dari Polres Kerinci, dipimpin langsung oleh Kapolres ada 6 orang, dari kedokteran kepolisian ada 2 orang, dari masyarakat komunitas, terima kasih kepada masyarakat komunitas juga ikut membantu, ada 7 orang, kemudian dari Taman Nasional Klinci Seblat ada 5 orang. Jadi 26 orang ini tugasnya pertama medis dulu, penanganan medis dulu yang kita lebih utamakan. Kemudian kemarin sore dicoba digeser, kurang lebih sekitar 50 meter dari titik koordinat heli mendarat darurat tersebut. Ya, di ruang atau di tempat yang lebih landai. Ini untuk dilaksanakan pendirian tenda, kemudian kegiatan-kegiatan medis dan perawatan lainnya. Nah, tim yang 26 ini juga akan disupport dari tim dari Polres Kerinci dan Merangin akan mencoba untuk mencari tempat yang lebih landai lagi, biar proses evakuasi jauh lebih mudah. Karena di lokasi sekarang, ya selain vegetasi di Taman Nasional Klinci Seblat itu cukup rapat, dan juga masih ada, boleh dikatakan lereng yang cukup terjal. Nah, kita masih mencari titik di mana lokasi yang lebih landai sehingga dilakukan pembersihan dulu. Heli kalau misalnya memungkinkan bisa mendarat, kalau tidak dievakuasi dengan menggunakan tandu udara. Ya. Kemudian perlu saya informasikan juga untuk posko kita terdekat yaitu di PLTK Merangin. Di situ 4 heli disiapkan dan termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, jaraknya kurang lebih sekitar 5-15 menit lah menuju ke titik koordinat lokasi heli tersebut mengalami kecelakaan. Dan insya Allah Pak Kapolri juga rencana akan melaksanakan kunjungan langsung ke Jambi untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan terhadap 8 korban laka heli yang ada di Taman Nasional Klinci Seblat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan, kita akan bergabung dengan rekan Arizal Antoni di posko darurat dan juga nanti akan dihubungi Darlianto di posko heli Merangin dan juga Bayu Alfarizi yang sudah berada di posko utama. Pertama kita menuju ke Arizal terlebih dahulu. Selamat siang Arizal. Selamat siang Ana. Arizal, bagaimana kendala cuaca di sana? Apakah sudah mulai cerah saat ini? Ya baik Ana dan juga pemirsa TV One, bahwa bisa saya kabarkan saat ini kondisi di mana saya berada yaitu di landasan darurat, yaitu di dekat desa Tamiai di lapangan bola kaki. Nah sebelumnya di sini
cuaca selalu berubah-ubah dan hingga saat ini tadi pagi sempat mengalami cerah dan saat ini mulai berkabut yang begitu tebal dan juga awan hitam mulai kelihatan di sini. Ana. Ya, lantas untuk proses evakuasi rencananya apakah nanti akan dilanjutkan ketika cuaca cerah atau sudah ada proses-proses yang dilakukan saat ini? Persiapan? Ya, untuk proses persiapan apapun yang dilakukan saat ini kami hanya bisa memantau dari lokasi ini dan proses yang dilakukan ada dua alternatif yaitu dari udara dan juga dari darat. Sedangkan dari udara kita mendapatkan informasi bahwa tidak bisa dilakukan saat ini karena kondisi cuaca yang belum mengizinkan. Sedangkan untuk proses melalui darat terus diupayakan dari posko darurat yang ada di Jembatan Payung di Desa Tamihai, Kerinci, Ana. Dan hingga saat ini kemarin dilepas ada 6 tim yang menuju ke lokasi dan sebagian tim sudah kembali ke posko darurat dan sebagian tim juga sudah mendapatkan atau bertemu dengan rombongan Kapolda Jambi dan yang berada di titik jatuhnya heli. Dan rombongan itu ada tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri juga unsur lainnya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda dan 26 orang yang ada di sana saat ini yang mengurus segala kebutuhan, memberikan kesehatan, memberikan obat-obatan dan makanan kepada korban yang saat ini berada di titik lokasi di mana jatuhnya. Dan baik pemirsa, saya juga bisa kabarkan bahwa pagi ini kita mendapat kabar bahwa kondisi Kapolda Jambi sudah mulai menurun untuk kesehatannya dan informasi kami dapatkan dari heli yang akan melakukan evakuasi Kapolda Jambi yang terutama akan dievakuasi. Dan selanjutnya selain dari Kapolda Jambi kami dapatkan informasi salah satu korban mengalami cedera di bagian punggung dan tadi pagi sudah diberangkatkan 2 tim medis yang menggunakan heli Polri untuk menuju lokasi membawa peralatan medis untuk menunjang fasilitas dalam melakukan evakuasi semua korban di sana. Ana. Baik, terima kasih informasinya Arizal langsung dari posko terdekat dari lokasi dan kita akan menuju ke Darlianto yang sudah berada di posko Merangin. Darlianto, selamat siang. Bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah proses evakuasi saat ini sudah bisa dilakukan? Ya, baik. Kami dapat kabarkan untuk saat ini cuaca sudah mulai membaik. Untuk melakukan evakuasi dari keempat helikopter yang ada, helikopter yang milik TNI AU sudah diberangkatkan menuju lokasi. Namun persiapan tetap dilakukan dari awak helikopter yang ada di sini milik Polri dan Basarnas akan siap diterbangkan untuk melakukan evakuasi kembali. Lantas bagaimana, apakah kemudian sudah disiapkan saat ini akan berangkat atau ketika nanti masih menunggu cuaca lebih cerah dari tadi Anda katakan bahwa sudah mulai cerah begitu cuaca di sana? Ya, baik. Saat ini petugas evakuasi sedang memantau lokasi cuaca apakah masih berkabut atau suasananya sudah bisa dilalui melalui udara. Saat ini mereka masih melakukan persiapan baik menyiapkan barang-barang obat-obatan atau persiapan mengisi faktur dan informasi yang didapat sementara ini akan segera diberangkatkan karena cuaca sudah mulai membaik di sana. Darlianto, ada berapa timkah yang akan diberangkatkan di sana mengingat dari posko lain juga akan memberangkatkan beberapa timnya? Dari lokasi Anda seperti apa? Ya, baik, tampaknya terputus komunikasi kami dengan Darlianto. Kita akan langsung menuju ke Bayu Alfarizi yang sudah berada di posko utama. Bayu, bagaimana dengan lokasi Anda? Apakah cuaca ini mendukung untuk melakukan proses evakuasi saat ini? Ana, dapat saya perbarui informasi bahwa cuaca saat ini sudah mulai mendukung dan dari keterangan yang kami dapat bahwa akan diterbangkan satu heli pembuka
dari posko yang di mana tempat Daryanto mengabarkan tadi. Tim ini akan memantau secara langsung bagaimana kondisi di seputaran korban berada, apakah memungkinkan untuk Puma dan lainnya menyusul untuk melakukan evakuasi. Dan sebentar lagi mungkin dari sana akan berangkat karena kondisi hujan juga di tempat Daryanto mengabarkan, yaitu di Merangin sudah reda dan di Kota Jambi juga sudah cerah. Skenarionya, Ana, dapat saya ceritakan, jika ini dapat berlangsung dengan baik dan cuaca mendukung, maka evakuasi akan dilakukan dengan sistem polling, yaitu menurunkan tandu untuk pertama kali adalah membawa Kapolda Jambi ke dalam Puma lalu diterbangkan ke posko utama yang ada di Kota Jambi tempat saya melaporkan saat ini. Karena kondisi Kapolda Jambi dikabarkan paling menurun di antara korban-korban lainnya. Dan saat ini juga di posko utama, Ana, selain juga mempersiapkan kedatangan para korban, juga telah disiapkan kedatangan Kapolri untuk nanti memantau secara langsung perkembangan dari proses evakuasi dan tindakan medis terhadap Kapolda Jambi yang akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, rencananya begitu, Ana. Bayu, adakah skenario khusus ketika nanti proses evakuasi ini sudah dilakukan? Kalau dari udara, Ana, dari udara dapat saya kabarkan Anda bahwa skenario-nya adalah jika nanti skenario pertama adalah bahwa jika nanti korban dapat dievakuasi maka akan dibawa ke posko darurat yang ada di Merangin terlebih dahulu untuk mendapatkan tindakan medis. Tetapi kalau memungkinkan nih, Ana, maka para korban akan langsung dibawa ke posko utama ini yang jaraknya dari TKP korban menuju posko utama ini kurang lebih 50 hingga 55 menit. Dan jika cuaca tidak juga bersahabat ketika dipantau oleh tim pendahulu dari posko Merangin, maka sudah disiapkan skenario lain, yaitu skenario jalan darat, dan pasukan jalur darat sudah dikerahkan dan disiagakan. Artinya, Ana, ini tidak harus dievakuasi pada hari ketiga pencarian ini, Ana. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari lokasi.